Kita lihat, nyaris saja kita mendapat bahaya ya. Terkadang sapi sedikit bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Kita beruntung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kali ini memasuki episode ketiga dari trip Drenalin Afrika Van Java. Pada episode pertama kita sudah melihat bagaimana keindahan matahari terbit dari Bukit Lempuyang. Nah, di bukit ini, di bukit yang kita lintasi saat ini, di Bukit Lempuyang, bagaimana kita melihat keindahan matahari terbit dari Bukit Lempuyang. Di episode kedua, giliran kita membahas tentang keunikan kearifan lokal, tradisi gotong royong, dan juga keseruan mengembalakan 1000 sapi di Padukuhan Lempuyang ini. Nah, pada episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang misteri dari Bukit Simacan. Ada apakah dengan Bukit Simacan? Misteri apakah yang sebenarnya ada di sana? Kita akan telusuri dalam perjalanan di trip Drenalin episode ketiga ini tentang misteri Bukit Simacan. Bisa dilihat cuaca pagi ini sedikit berawan, mendung, namun tidak menghalangi niat kami untuk mendaki ke Bukit Simacan. Ya, beberapa awan tebal sudah mulai nampak menutupi cahaya matahari. Perlu diketahui bahwa struktur jalan di sini adalah struktur jalan yang dibangun secara swadaya dan swadana oleh dua padukuhan, yaitu Padukuhan Lempuyang dan Padukuhan Balanan. Struktur jalan adalah struktur jalan dari kumpulan kerang-kerang, kemudian ditinggikan dari sekitarnya dan dibatasi dengan beberapa batuan yang lumayan besar. Tujuannya apa? Agar struktur jalan di sini tetap bisa dilewati ketika memasuki musim penghujan, karena hampir sebagian struktur tanah di pesisir saluran ini merupakan tanah yang struktur tanahnya gembur, sehingga ketika musim penghujan akan susah dilewati. Ada biawak. Kelihatan ya, ada biawak tuh. Keren. Setelah melintasi Bukit Lempuyang, kita mulai menemukan lagi pemukiman penduduk ya. Masih jarang, namun sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Seperti dilihat, memang rata-rata di sini masyarakat menggantungkan hidupnya pada dua sektor, yaitu laut dan juga beternak sapi. Nah, ini di depan kita akan menjumpai sebuah kawasan mangrove yang di tengahnya ada tanah lapang, dan secara kebetulan jika kita melihat dari atas bukit pada posisi tertentu, tanah lapang ini akan berbentuk seperti menyerupai tanda hati, ya, tanda cinta. Ya, ini bukitnya apa? Tanah lapangnya. Latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. This
a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Nampak di beberapa pohon ada papan untuk menentukan titik koordinat dari lokasi kita saat ini. Nah, di depan sebelah kanan sudah mulai ada pemukiman penduduk. Sudah ada tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian. Di depan nanti akan lebih padat pemukiman penduduknya. Di depan kita akan menemui padukuhan Balanan. Nah, setelah tanjakan ini akan ada kawasan perkampungan padukuhan Balanan. Di padukuhan Balanan ini ada pos berikutnya yang harus kita kunjungi, yaitu pos PA Balanan. Sebagai seorang tamu, sudah layak dan sepantasnya kita harus izin kepada pemilik dari wilayah ini. Selain sebagai suatu adat kesopanan, juga ini akan membantu kita, mengingat jika di hutan bisa terjadi sewaktu-waktu hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan izin akan mudah dideteksi kita arahnya kemana. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan perkampungan padat penduduk. Kali ini kita ada di padukuhan perkampungan Balanan. Di depan itu ada rumah teman kami, nah ini Mbak Dwi. Dan di sebelah kiri depan nanti ada pos Balanan. Nah, ini dia guys, kantor resort Balanan seperti yang kami maksud tadi. Oke, kita lanjut. Kita akan naik ke Bukit Simacan. Di bawah kampung Balanan. Pantai kelihatan dari sini. Kita akan naik terus ke atas. Bersama Mas Mahat, Mas Andi, dan Mas Erik. Tuh pulaunya kelihatan guys. Tuh pulaunya. Kita akan memulai perjalanan ke atas dan kita lihat seperti apa misteri yang ada di Bukit Simacan ini. Dipandu oleh sahabat kita Mas Andi. Kita naik dari Kampung Balanan, masih di Taman Nasional Baluran Situbondo. Seperti apa penampakan di atas? Kita lihat di atas ya. Dari bawah aja sudah bagus seperti ini. Seperti apa di atas? Siapkan stamina karena kemiringan hampir 60 derajat. Sangat curam. Berhati-hatilah. Oke, temui kami di atas ya. Oke. Bisa dilihat ya, padukuhan Balanan ini dikelilingi oleh gugusan bukit. Hal ini tentunya akan mempersulit penduduk, khususnya dalam hal untuk komunikasi, mencari sinyal karena terhalang oleh bukit. Selain untuk menggembalakan kambing di bukit ini, penduduk juga menggunakan bukit ini untuk mencari sinyal sehingga mereka dapat berkomunikasi dan menggunakan akses untuk internet. Iya, tidak apa-apa. Minum apa? Enggak. Kalau menteku. Yang sorry YouTuber.
Capek guys. Ngus-ngusan guys. Perjalanan yang penuh misteri. YouTuber ngangsor. Mantap. Coba kesini. Kalau kalian penasaran, kami siap menjadi ojek Online. online. Mas Erik ini yang punya channel YouTube Hahaha Channel. Jangan lupa di subscribe Hahaha Channel. Ke gunung pakai sarung. Ke gunung itu pakai sarung katanya guys. Itu betul. Tak bateng ya. Coba sana yuk. Dari sana. Guys, kita ada di setengah perjalanan, masih belum nyampe ke atas. Kita istirahat dulu di sini. Medannya sangat berat. Jangan kesini sendirian, ajak teman-teman yang sudah berpengalaman, khususnya yang sudah paham areal sini, dan khususnya juga sudah paham tentang teknik-teknik mendaki. Kita istirahat dulu guys, nikmati pemandangan. Kita akan ke gunung itu guys, tuh yang di situ. Nah ini nih gunung ini. Kita akan di sini. Oke. Bagi Anda yang terbiasa dengan situasi hiruk pikuk kebisingan kota, hiruk pikuk kendaraan, suasana seperti ini adalah suasana yang sangat mahal. Hening, suara kicau burung, binatang-binatang hutan, dan bonusnya adalah pemandangan laut. Dalam kesunyian alam, kita bisa merefleksikan, mengintrospeksi diri atas segala apa yang sudah kita kerjakan di luar sana, atas apa yang sudah kita putuskan dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup. Saya pribadi bukan tipe orang yang lari dari masalah mencari ketenangan, tapi kemudian kembali dengan masalah yang tetap ada. Saya terbiasa menghadapi masalah, menghadapinya, menyelesaikannya, dan baru kemudian saya pergi menghilang dan mengintrospeksi diri atas semua yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya putuskan, dan sudah saya hadapi. Nampak beberapa tumbuhan sudah mulai menghijau karena kena hujan, karena memang ini adalah masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujanan. Namun istimewanya beberapa rumput di sini ketika terkena pantulan cahaya matahari, rerumputan ini akan berwarna keemasan ya. Sepertinya sayup-sayup kita mendengar suara elang guys. Kita nggak boleh berisik ya, supaya elangnya nggak takut. Kita beruntung guys. Burung elang. Dalam struktur rantai makanan, elang adalah termasuk jenis predator dan menempati titik tertinggi dari rantai makanan. Karakteristik elang dalam berburu biasanya seperti ini guys. Dia itu berputar-putar, melihat mangsanya, kemudian di saat yang tepat dia akan menukik ke bawah dan menghantam mangsanya. Oke, kita sudah nyampe di atas. Kita akan mereview ada apa saja di atas ini, apa yang bisa kita dapatkan dari spot yang ada di atas ini. Oke, kita lihat ada apa saja di sini. Yang pertama itu guys, kita dari sini bisa melihat garis pantai Balanan, ya, garis pantai Balanan.
Pantai Balanan terlihat dari sini. Ada pulau kecil, Pulau Kakapa, ya, terlihat dari sini. Oke, ke arah timur kita bisa melihat dengan jelas penampakan Selat Bali, ya, Selat Bali. Di sebelah kanan kita bisa melihat padang savana bekol, nampak jelas di sini. Ini adalah penampakan dari Gunung Baluran. Gunung Baluran ini perlu diketahui ya Sobat Van Java, bahwa ketinggiannya tidaklah terlalu tinggi. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1240-an dari permukaan laut. Untuk diketahui Sobat Van Java, bahwa ketinggian gunung tetangganya yaitu Gunung Ijen yang sudah terkenal mendunia. Gunung Ijen itu ketinggiannya adalah 2700-an. Ya, ketinggian Gunung Baluran hanya sekitar 1200-an ya. Jadi separuhnya lebih ya. Tidak sampai separuhnya lah intinya. Namun demikian, hal yang perlu diketahui Sobat Van Java, bahwa di Gunung Baluran ini tidak sembarang orang bisa mendaki ke puncak. Ada persyaratan tertentu, ada tujuan tertentu yang hanya bisa atau diperbolehkan untuk masuk ke kawasan Gunung Baluran. Yang pertama, Gunung Baluran ini Sobat Van Java adalah termasuk dalam kawasan Taman Nasional. Yang kedua, karena Gunung Baluran ini masuk ke dalam Taman Nasional, maka di sini terbentuk sebuah ekosistem yang dibiarkan secara alami. Sudah terbentuk ekosistem di sana. Dan yang ketiga, dikhawatirkan para pendaki akan bertemu dengan fauna yang berbahaya ketika sedang mendaki. Dan tentunya ini membahayakan bagi para pendaki. Itu burung elang yang tadi kita jumpai saat akan naik ke puncak bukit Simacan ini, Sobat Van Java. Ada filosofi hidup yang saya pelajari dari burung elang. Perlu diketahui Sobat Van Java, burung elang karakteristiknya ketika terjadi hujan atau badai, dia tidak pernah berlindung atau menghindar dari badai itu. Dia akan menerobos, terbang tinggi ke atas awan, menembus badai, hingga ditemuinya matahari cerah di atas awan hitam. Kalau dugaan saya benar, sarang burung elang itu adalah di pohon ini. Makanya dia terus berputar-putar di atas bukit Simacan ini. Jadi kami harus segera pergi menjauh dari habitat alami si burung elang itu. Kali ini tak sengaja kami menemukan potongan-potongan tulang belulang yang berserakan di beberapa tempat di puncak bukit Simacan ini. Sedikit rada ngeri juga ya guys, cuman sepanjang kita tidak berbuat sesuatu yang kiranya mengganggu, maka kita aman-aman saja. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal yang kiranya tidak sopan, ya. Mari menjaga kesopanan karena kita di sini adalah bertamu. Saya tidak bisa menentukan ini struktur tulang apa, tapi sepertinya ini adalah
kijang ya, struktur tulang kijang. Kemungkinan ini habis dimakan oleh anjing hutan. Seperti di video saya sebelumnya, banyak juga sapi-sapi yang diganggu dengan anjing hutan dan akhirnya terluka dan akhirnya meninggal. Dan kalau saya lihat ini hampir tidak menyerupai seperti struktur tengkorak sapi, tapi lebih mirip ke struktur dari kepala rusa. Di sebelahnya juga berserakan. Nah ini sepertinya bisa jadi ini tulang kaki atau tusuk ya. Ini juga ada. Nah ini struktur tulang. Monggo yang bisa melengkapi bisa komentar di kolom komentar di bawah untuk menambah pengetahuan kita bersama. Nah ini seperti ini penampakannya guys. Sepertinya sudah sangat lama. Oke. Nggak salah ya kalau Bukit Simacan ini diselimuti dengan berbagai misteri. Tapi tentunya kita tidak perlu takut yang berlebihan. Kita tetap menghormati, bersyukur tentunya bahwa kita diciptakan sebagai manusia dan kita wajib menjaga alam. Nah ini kita nemukan lagi, sepertinya ini struktur mulut ya, bagian mulut. Kalau tadi kita sepertinya mendapatkan tengkorak bagian kepala, dan ini bagian rongga mulut. Bisa dilihat di sini ada struktur gigi. Bisa dipastikan bahwa ini adalah tengkorak hewan. Dimanapun kita berkunjung, apalagi ketika kita mengunjungi kawasan hutan, sudah pasti setiap kawasan tempat ada pemiliknya. Maka selayak dan sewajarnya kita harus permisi dan menjaga kesopanan. Kita akan mendokumentasikan penemuan ini dan nanti coba saya cek ketika ada sinyal untuk mengetahui dengan pasti apakah struktur rongga mulut atau tengkorak yang kita temui saat ini benar merupakan struktur tengkorak dari rusa. Oke, kita tak perlu bawa, kita cukup dokumentasikan dan kembalikan lagi ke tempat asalnya. Oke, kita akan segera pamit undur diri ke bawah. Ada sebuah kisah dari seorang tokoh masyarakat yang mengetahui awal dari pembukaan lahan di Padukuhan Balanan ini. Mengapa disebut Simacan? Dikarenakan dulu ada seekor harimau atau macan yang turun untuk minum ke laut. Kemudian dia melihat ada kerang kema. Nah, kemudian dia itu tertarik untuk makan kerang kema itu. Tapi karena kerang kema ini juga dalam ukuran yang besar, justru malah kerang kema inilah yang akhirnya memakan dari si macan itu. Si macan itu akhirnya kalah, dia terluka parah, dan akhirnya si macan ini mati di pantai ini. Nah, maka dari itu disebut pantai ini adalah Pantai Labuhan Macan karena kisah itu. Nah, di sini karena ada bukit, nah maka bukit ini dengan sendirinya juga akhirnya dinamakan Bukit Simacan. Nah, seperti itu kisah yang kami dapat dari seorang tokoh masyarakat yang kebetulan cucu dari si tokoh itu yang beliau ini sudah almarhum. Cucunya itu adalah teman kami yang bernama Mbak Dwi tadi. Di awal video tadi kita sempat melihat rumahnya ya. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode ketiga Trip Drenalin Afrika Van Java.
Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah melihat, mensubscribe, membagikan, dan memberikan like pada video-video saya sebelumnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak pada kolom komentar. Berikanlah masukan-masukan yang positif, sehingga jika ada yang kurang maka bisa kami perbaiki di video-video kami selanjutnya. Juga bisa memberikan saran kepada kami agar kedepannya konten atau video-video yang kami buat semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya Novianto Wisnugroho. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari awal video saya hingga di akhir video ini. Sekali lagi terima kasih atas semua support dan dukungannya. Ikuti terus channel YouTube Novianto Wisnugroho. Sekian, terima kasih.